saya akan membagi tugas. Untuk petugas inti pagi hari ini di acara ibadah suara kebenaran. Untuk renungan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Marjono. Net pertama saya sendiri, net 2 Bu Indah Sri Utami, doa syafaat Bu Indang, Mars Suara Kebenaran Bu Rustinah. Firman Tuhan nanti terambil dari Mazmur 52 ayat 1 sampai 11. Untuk pujian awal nanti akan dilantunkan oleh Ibu Indah Sri Utami. Dilanjutkan doa pembukaan oleh Bapak Hartono. Pujian mengiringi baca akan dilantunkan oleh Koh Lindra. Adapun pembacaan kitab suci Mazmur 52 1 sampai 11 oleh Mbak Ana. Dilanjutkan untuk Pak Radmin pujian setelah baca. Pujian mengiringi renungan akan dilantunkan oleh Ibu Risma. Adapun renungan disampaikan oleh Bapak Stefanus Marjono. Pujian setelah renungan Cik Leni. Setelah itu kita masuk ke jeda. Jeda sudah cukup, nanti akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan diimami Bu Endang. Nanti Bu Mei pujian mengiringi doa syafaat. Untuk sementara demikian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 04 lebih 27. Mari kita akan segera mulai saja Bapak Ibu. Salam. Hari Rabu 22 Februari 2024. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Untuk itu kami persilahkan buat yang Mars Suara Kebenaran, dan dilanjutkan untuk pujian awal dari Bu Rustinah, lalu Bu Sri, Pak Hartono, dan kawan-kawan yang lain. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayan. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Allah hadir bagi kita
Tuhan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya pakai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, kami puji nama-Mu sepanjang masa, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pada pagi ini kami mengucap syukur Tuhan bersama anggota Suara Kebenaran dalam frekuensi 14120. Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu. Kami boleh istirahat bersama keluarga kami semalam suntuk. Dan pagi ini Tuhan sudah membangunkan kembali kami dengan tubuh yang sehat. Kami dipertemukan dalam kegiatan renungan fajar. Meskipun kami berjauhan, tapi Tuhan kumpulkan untuk bersama-sama beribadah renungan fajar pada hari ini. Kami semua sebelum melakukan kegiatan rutinitas kami untuk mencari kebenaran Tuhan supaya dapat menuntun kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir, supaya kegiatan renungan ini berjalan dengan baik. Para petugas pelayan Tuhan mencurahi dengan Roh Kudus sehingga apa yang dilakukan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Engkau sucikan segala peralatan kami supaya bisa membantu kelancaran di dalam kita beribadah. Dan ampuni segala kekurangan keterbatasan kami. Kau basuh dengan darah-Mu yang kudus sehingga kami mendapat pengampunan dari Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo yang pujian. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lanjut. Pembacaan diambil dari Mazmur pasal 52. Hukuman terhadap orang fasik. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. 2. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. 3. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? 4. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. 5. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. 6. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. 7. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. 8. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. 9. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Di dalam sukacita masih ada pengharapan. Berdoalah kepada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bersabarlah di dalam keadaan terjepit. Berdoalah kepada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujian pengantar renungan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa rohmu, kepadamu rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa rohmu, kepadamu rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Monggo Pak Setia. Untuk pujian dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendahului dalam pembukaan acara renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terus Engkau berkarya kepada setiap kami sesuai dengan kasih karunia apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau lah yang akan terus berbicara melalui hamba-Mu, supaya pesan, nasihat akan kami terima di dalam nama Yesus, supaya dalam hidup kami bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan yang sangat luar biasa, walaupun kadang saya menongol, namun saya hanya mendengarkan saja. Ya, karena saya harus naik tangga, naik turun
yang jalan yang bahaya karena kondisi yang belum begitu sempurna. Namun dalam pemulihan ini saya bersyukur Tuhan yang sudah memelihara dalam hidup saya hingga pada saat ini masih bisa berjumpa kepada Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita belajar di dalam Mazmur 52 ayat 1 sampai 11. Dan di sini judulnya yaitu hukuman terhadap orang fasik. Apa sih orang fasik itu? Mungkin kita pernah mendengar atau sering mendengar orang fasik tapi tidak mudeng. Nah, ini ada beberapa tafsiran daripada orang fasik, namun saya akan baca sesuai dengan Alkitab saja, yaitu menurut Alkitab adalah mereka, orang fasik itu adalah orang yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti apa? Dalam arti orang fasik itu disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan yang menciptakan langit bumi serta seisinya, namun enggan mematuhi firman-Nya, tidak mau melakukan perintahnya. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang sekarang telah dipanggil, sekarang telah dipilih oleh Tuhan, tentunya hatinya dipenuhi dengan kasih, bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Tentu kalau Bapak Ibu dan saya sudah dikasih oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita pelihara supaya mahkota kehidupan ini ada di dalam kehidupan kita. Lalu kita tahu orang fasik, orang yang mengaku sudah dibaptis, sudah di gereja, namun enggan mau ke gereja, tidak mau. Alasannya ada saja. Jadi sebagai orang-orang yang hidup sudah dikasih oleh Tuhan, seakan seperti mempunyai beban atau apa ya. Kasihanlah, wong wis ngaku orang jadi orang Kristen, tapi orang yang gereja hanya setahun sekali, hanya Paskah dan Natal. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita ini lebih sering bergaul bersama Tuhan seharusnya. Karena apa? Karena kita ini telah ditebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu telah dibayar oleh Tuhan, lunas. Tinggal kita itu menikmati kemenangan dan hidup berbahagia bersama Tuhan. Walaupun kita ini hidup masih di dalam daging. Kadang-kadang kenapa orang percaya ada merasa yang terhimpit, tidak ada sukacita, banyak masalah dalam hidupnya. Karena apa? Karena keinginannya itu yang melebihi daripada iman. Kita ini butuh Tuhan. Jadi perlu sekali kita ini apa yang Tuhan berikan pada kita, ya kita lakukan. Kita tidak perlu mengingini yang niko-niko karena berat. Berat karena apa? Karena keinginan daging ini yang menutupi damai sejahtera, sukacita dari hati kita. Maka kita perlu sekali, apabila kita sebagai orang Kristen hidupnya itu cemas, khawatir, itu harus diperangi. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan, bergaul bersama Tuhan, terus diperangi. Jangan sampai hidup kita ini susah, hidup kita ini khawatir, hidup kita ini lemah. Sampai kalau bisa berbahasa roh, sampai hatinya kembali hidup di dalam berkemenangan. Jangan hidup
sebagai seorang Kristen hidup yang kalah dan kalah. Ayo berdoa. Ya seperti karena kita ini butuh Tuhan. Seperti gambaran contoh ya. Seorang bayi di dalam kandungan. Tentunya bayi ini belum bisa makan. Bisanya dia hidup karena ada asupan dari orang tuanya melalui ari-ari itu. Setelah 9 bulan 10 hari keluar, baru dipotong, digunting. Setelah digunting baru bisa minum ASI dari ibadah ibu. Coba dalam kandungan terus otot arinya itu ya, untuk saluran makanan untuk anak ini dipotong, pasti mati. Maka Bapak Ibu, seperti kita itu perlu sekali butuh sama Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit bumi serta seisinya, termasuk kita ini ciptaan Tuhan. Kita perlu sekali mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kita bergaul karib bersama Tuhan, tentu ada masalah, tapi ya tidak ngefek lah, kecil. Karena apa? Hati kita, iman kita ini lebih besar daripada permasalahan yang ada di dalam hidup kita, yang kita hadapi. Kenapa kadang orang Kristen banyak masalah, ya, banyak sering mohon minta didoakan, tapi dia sendiri tidak berdoa. Enggak, jangan sampai saudara, kalau kita ini penting sekali doa sendiri. Ya, kalau orang lain mendoakan datang, ya ini kehendak daripada Tuhan. Jangan sampai ya kita jarang ke gereja, setelah ada permasalahan datang ke gereja nongol minta didoakan hamba Tuhan, saya punya masalah ini. Nah masalah setelah itu apa? Setelah hidupnya diberkati, ngilang lagi, tidak beribadah. Itu Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Jadi supaya untuk mengantisipasi permasalahan itu, kita sering-seringlah bergaul karib bersama Tuhan, sering ada hubungan dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya di antara kita ini semuanya sudah usia di atas 50 tahun. Waktunya lebih banyak, bahkan syukur ya sudah pensiun. Waktunya sudah tidak tersita oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dulu saya waktu bekerja itu tetap membaca firman Tuhan, ada waktu yang kosong langsung baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya banyak masalah, tapi enjoy aja saya. Masalah wong saya ini milik Tuhan kok. Wong Tuhan itu hidup, saya dipelihara Tuhan. Maksud saya takut dengan masalah, asalkan saya tidak melakukan perbuatan dosa, saya tidak melakukan kesalahan. Apabila ada kesalahan di luar kemampuan saya percaya Tuhan siap tolong saya. Maka hidup kita, saudaraku, dengan usia-usia di atas 50 itu kalau sudah bangun jam 1, jam 2 itu ya, kepengen pipis, buang air itu ya, terus dari saat tidur, ya jangan lihat TV lah. Justru kita ini diberi kesempatan untuk apa? Untuk menyapa Tuhan, untuk sharing sama Tuhan, untuk omong-omong sama Tuhan. Jadi kalau kita ini datang kepada Tuhan bukan sebagai karyawan yang membuat laporan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, hari ini saya butuh beras, hari ini saya butuh minyak, hari ini saya butuh anak sekolah, hari ini. Itu memang tidak salah, tapi tujuannya doa itu tidak seperti itu. Coba kita ada sharing sama Tuhan lah, omong-omong dengan Bapa kita. Bukan hanya sekedar laporan. Indahlah. Apalagi belum ada suara nyaring di udara, kita sudah dahulu
sharing sama Tuhan, omong-omong apa unek-unek kita ini sampaikan pada Tuhan. Seperti anak bayi ini mengasup, ya, menyerap dari sang ibu. Seperti kita ini menyerap dari Allah sebagai sumber kehidupan, supaya kita ini terus ada kehidupan yang sehat. Tidak akan khawatir lagi masalah apapun yang akan datang. Kalau kita melihat medsos dengan dunia, memang saya tidak mengikuti dunia itu sudah mengurangi. Lebih baik saya membaca firman Tuhan dan bergaul sama Tuhan. Ya, karena usaha-usaha saya, Bapak Ibu semuanya akan dipersiapkan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun sekarang sudah berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup yang kekal. Tidak melalui doa lagi, tapi karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita hidup bersama Tuhan untuk mengadili bangsa-bangsa. Hebat, karena Tuhanlah yang sangat luar biasa. Maka kita persiapkan diri kita masing-masing, ya. Seperti saya ini menebus, dulu waktu saya kerja tidak sempat membaca firman Tuhan. Sekarang mau tidak mau harus baca firman Tuhan. Dalam 1 tahun itu harus selesai. Nah, diulang lagi. Di situ ada rema yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan pada orang yang suka, cinta dan membacanya. Walaupun masalah-masalah itu akan terjadi, tidak tahu, tapi hati kita enjoy, kita mengisi semangat. Nah, seperti saya contohnya ya, saya kurang apa, minta apa, tidak menuntut Tuhan lebih banyak lagi, enggak. Saya sudah mengantisipasi. Sejak saya kerja itu tentang kesehatan, saya antisipasi. Akhir bulan mau laporan, badan tidak enak, saya ke dokter pribadi, minta suntik vitamin supaya saya bisa fit lagi gitu ya, dengan olahraga supaya tidak ada jangkit penyakit apapun. Olahraga iya, kerohanian di dalam gereja ya aktif, semuanya saya aktifkan. Gitu aja masih bisa terjadi. Seperti saya sudah 14 bulan kejadian itu, hidup sudah setengah mati, setengah badannya enggak gerak. Puji Tuhan, hanya 24 jam. Karena apa? Karena sebelum saya terjadi seperti itu, saya itu cintakan Tuhan. Jadi tidak menunggu besok saya kalau sakit nanti saya baru ya tolong, ya saya berbakti ibadah sama Tuhan. Enggak. Saya harus landasi dulu dengan iman saya. Apapun yang terjadi, saya tetap bahagia. Saya terus tetap semangat. Ada teman saya juga ini kena sudah beberapa bulan masih ya seperti itu. Bahkan ada yang sudah sekian tahun ya seperti itu, belum bisa mandiri. Puji Tuhan kalau saya ini sudah mandiri. Karena kami dasari dengan firman Tuhan, dengan asupan-asupan yang Tuhan berikan pada saya melalui pembacaan firman Tuhan, dengan berdoa. Saya enjoy menghadapi segala permasalahan apapun. Puji Tuhan, haleluya, ya. Dibuang sana sini pada waktu saya kerja, saya enjoy, tidak apa-apa. Memang karunia saya begitu mungkin ya. Waktu saya kerja dulu di unit-unit itu di Sabang Ungaran, saya sangat ditugaskan di unit yang bobrok, yang maksudnya yang tunggangannya besar, yang banyak masalah. Itu mana saya itu senangnya apa? Untuk memperbaiki itu aja. Tapi kalau saya ini dikasih unit yang sudah baik, saya mau melakukan mempertahankan yang bagi itu, waduh berat malah. Justru saya itu enjoy kalau ini tunggangan ini 5%,
saya nanti bisa 0% atau 1%. Saya enak memperbaiki dalam unity itu. Maka tujuan saya ini memang yaitu kasih karunia saya untuk memperbaiki. Puji Tuhan, para pemimpin saya senang saya sampai dikasih bonus, kasih penghargaan sangat luar biasa. Ya karena apa? Karena Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Puji Tuhan kalau saya ini sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, ada kasih karunia, ada kasih. Coba kalau dulu saya belum percaya pada Tuhan, hidupnya itu amburadul. Hidup saya ini karena tidak ada arahan. Orang tua taunya ya cari makan, sekolah karemu, ora karemu. Puji Tuhan, untung Tuhan terus memaksa saya harus sekolah sampai S3 SD, SMP, SMA. Puji Tuhan bisa kerja di BRI. Coba kalau enggak, orang tua enggak ngurusi, wes SMP wae ora apa-apa, ya tak mungkin akan bisa bekerja di situ, palingnya tukang rese-rese. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Yang akan datang itu Tuhan, rencana-rencana yang akan datang itu Tuhan sudah persiapkan buat setiap orang yang percaya. Tinggal ayo setelah saudara dan saya ini menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, menjadi umatnya, akan menjadi saksinya dimanapun berada. Mari, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan tolong kepada setiap kita. Bahkan kita sendiri belum minta, Tuhan sudah siapkan, Tuhan berikan. Tinggal kita mampu ndak, mau ndak diberikan itu. Kalau sudah sampai situ sangat luar biasa. Berarti Bapak Ibu yang bergaul karib dengan Tuhan itu sudah sungguh-sungguh. Dengan hati yang bergembira, dengan hati yang sangat luar biasa. Tuhan akan memberi kuasa kepada kita, seperti dalam doa Yesus, atau di dalam doa Yesus itu hanya kehendak Tuhan yang jadi, tapi saudara dan saya akan terus diberi kuasa oleh Tuhan di bumi seperti di surga. Mari bertindaklah. Misalnya kita mendoakan orang sakit ya dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Percayalah, segala sakit penyakit apapun bisa tahir, asalkan kita sungguh-sungguh dan yang didoakan, terutama yang didoakan. Saya belajar ada orang buta minta bisa melihat, orang pendaran sudah 12 tahun bisa sembuh. Karena apa? Karena orang-orang ini yang sakit ini minta kesembuhan dari Tuhan, bukan doa yang sungguh-sungguh, namun yang didoakan tidak percaya, ya tidak bisa. Maka kita harus selalu melakukan pekerjaan Tuhan untuk menjadi kesaksian dimanapun berada kita ditempatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal kehidupan kita sekarang. Mari kita terus hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu enak, ya. Saya bergaul dengan Tuhan, sudah menikmati dalam kehidupan ini. Tuhan sudah bahkan hidup lebih cukup daripada yang lain. Lebih, menurut saya, untuk saya, lebih dari cukup. Tuhan sediakan. Memang harus disiapkan sejak dulu. Harus dipersiapkan seperti saya dulu waktu saya kerja. Ya, itu manusia tinggal pilih yang mana, terserah. Hak manusiawi kita itu punya hak juga, Tuhan izinkan.
Tapi kalau kita ini hidup bergaul karib dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terindah. Pada waktu itu saya mau menikah, saatnya mau menikah. Ya bisa saja mencari wanita yang cantik, nganggur ora apa-apa, yang penting cantik, suka dandan, marai sok. Yang pasar pertemuan kan cantik kan, banyak orang yang senang melihat kecantikan atau keindahan. Tapi kalau saya bergaul karib bersama Tuhan itu boleh, tapi yang penting yang terutama takut akan Tuhan dan bekerja. Ya itu persiapkan. Sampai sekarang pun pensiun ya saya sendiri ya mendapat pensiun, istri mendapat pensiun sudah. Ya walaupun seberapa pensiun ya nikmati aja. Sudah sama-sama pensiun ya kita nikmati. Kita saatnya sekarang bukan fisiknya lagi yang harus berkobar-kobar, tapi roh kita yang harus berkobar-kobar. Kita tidak bisa langsung kunjungan ke sana ke sini, harus ke sana kemari. Tenaganya sudah lain dengan yang dulu 30 tahun yang lalu. Maka sekarang ya kita lebih suka merenungkan firman Tuhan, bergaul karib, karena itu pribadi. Syukur bisa menolong buat orang lain, melayani orang lain, melayani Tuhan. Indah. Asalkan kita kita bersama-sama Tuhan untuk melayaninya. Maka Tuhan akan selalu memberkati di dalam orang-orang yang hidupnya benar. Maka kalau kita membaca di dalam Mazmur 52 ayat 10 dikatakan di sana atau di 8 ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya-lamanya. Daud pun mengalami seperti itu. Walaupun dimusuhi Saul, tidak masalah, tidak ngefek. Tetap dia berjuang, berusaha menghindar. Bukan untuk mengutuk, tidak, tapi menghindar supaya jangan sampai terbunuh. Daud itu pada waktu itu Saul, karena Saul tersinggung, karena Saul ini bisa membunuh musuh-musuhnya dengan ribuan. Tapi Daud katakan, saya bukan ribuan lagi, tapi beraksa, tersinggung. Maka harus tinggalkan ketersinggungan kita, mudah tersinggung harus kita. Sudah tidak saatnya lagi untuk memelihara kalau kita ini mudah tersinggung. Hidup kita ini hidup yang sangat luar biasa, adanya baik. Jaga kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita seperti orang fasik, orang yang dulu kita alami belum percaya pada Tuhan. Omong saya naik dewi, bahkan menipu pun tidak terasa. Kemarin pun saya merasa tertipu juga pada orang, tapi dia ada terasa, seakan-akan enjoy. Kencan saya memperbaiki PS untuk tes aki, karena kendaraan saya yang besar akinya habis. Nah, tesnya itu rusak, saya serviskan. Tutupnya jam berapa Pak? Jam 4:30. Saya jam 4:04 ke sana, ke pasar. Sudah pulang, sudah tutup. Nah, saya kan kapusan. Nah, itulah bukan tipenya orang-orang yang percaya pada Tuhan. Harus mempertanggungjawab. Jam 4:30 ya jam 4:30, jam 4 jam 4. Jadi Jadi kita ini dipercaya. Kalau sudah gitu nggak dipercaya. Udah saya terus mengabaikan aja. Walaupun hanya seperti itu. Maka mari ucapan-ucapan kita ini harus dipertanggungjawabkan, harus disiplin, bisa ya atau tidak setengah-setengah. Ya, bergaul karib, berdoa, minta sama Tuhan untuk ketegasan di dalam setiap pembicaraan kita, supaya orang lain jangan kecewa,
Saya sampai 2 kali itu. Terus pagi saya datang ke bengkel, belum buka. Oh lagi ya, itulah orang dunia yang tidak percaya. Saya nanya, tapi terus siang saya ke sana lagi, baru ketemu. Saya omong ya, seakan-akan tidak merasa berdosa. Ya itulah namanya orang fasik. Kita tidak merasa berdosa lah gitu. Kalau saudara dan saya pasti bisa merasakan karena hidup yang benar. Kita mau mendustai, kita pikir-pikir risiko. Mungkin kita tidak tahan konsekuensinya. Bisa kita ngapusi, bisa, tapi konsekuensinya harus kita bayar. Maka kalau kita ini tidak mau mendapatkan konsekuensi, ya harus tepat, harus bisa atau tidak, supaya pembimbingan di dalam iman kita di dalam Kristus Yesus terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti saudara dan saya ini adalah orang-orang yang terus diperbarui setiap hari. Akal budi, perbuatan. Karena apa? Roh Tuhan sendiri yang memimpin di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dengan caranya sendiri, tidak kuat, tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan itu. Tidak tahan. Kenapa? Saudara bisa berbuat baik. Karena Tuhan yang memberi kebaikan pada saudara dan saya. Coba kalau kita tidak kenal Tuhan, tidak bisa berbuat baik. Hanya semu. Hanya bisa berbuat baik kalau ada ada harapan-harapan yang akan diberikan. Kalau kita tidak, kita berbuat baik karena Tuhan, ya kita selalu bergaul karib bersama Tuhan tiap hari. Berdoa, ada waktu berdoa, menyembah Tuhan itu lebih banyak karena kita pada akhirnya nanti di sana banyak menyembah pada Tuhan. Ya. Banyak bergaul karib bersama Tuhan. Bukan berdoa lagi karena sudah bertemu sama Tuhan, tidak perlu berdoa lagi. Wong sudah ketemu sama Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangun sejak dini sebelum apapun terjadi, apapun yang akan datang. Apabila kita ini senang menyapa Tuhan, karib bersama Tuhan, enjoy, tidak takut hari-hari yang akan datang, apapun yang akan terjadi. Ya, karena Tuhan terus akan memberi kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, supaya kita akan menjadi saksinya dimanapun berada. Tuhan terus akan menolong setiap kebutuhan kita. Kita tidak perlu istilahnya bersungut-sungut, kok Tuhan tidak menolong ya pada saya. Mungkin hanya datang pada Tuhan kalau pas butuh. Kalau tidak butuh ya tidak datang pada Tuhan. Upayakan waktu ini, waktu-waktu yang jahat. Kita perlu bergaul karib sama Tuhan, itu penting sekali. Karena butuh dalam hidup kita untuk yang akan datang, supaya hidup kita yang akan datang mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama Tuhan, yang penuh bahagia, penuh sukacita, penuh damai. Ya. Tuhan yang terus berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, setiap pagi kita menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu penting sekali karena manusia penting, perlu, ingin dengar kabar baik yang dari Tuhan. Karena ada saatnya nanti, ya, seperti di kitab Amos apa yang telah kami sampaikan, ya, suatu saat banyak orang yang butuh firman Tuhan tapi tidak menemukan, entah itu di laut, di udara, sudah tidak ada lagi suara kebenaran.
kesulitan untuk mendengarnya. Puji Tuhan kalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan, ya, secara tidak langsung kita ini membangun manusia roh kita ini. Ini penting sekali. Kalau kita membangun manusia jasmani kan yang penting makan, yang bergizi, ada makanan, ya hidup. Nah, perlu sekali roh kita ini, iman kita ini terus dibangun menjadi manusia ilahi. Walaupun tubuh ini akan kembali kepada tanah, tapi roh ini kembali kepada Tuhan yang kita bangun supaya kita mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Dan kita akhiri di dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu. Baik aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Daud katakan, ada bergaul karib bersama Tuhan. Kekuatannya hanya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Seperti berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus turun temurun sampai selama-lamanya. Yang kita terima ini supaya kita bangga mempunyai Tuhan yang hidup, bukan mencari yang mati. Ya, ada orang yang sulit dalam kepengen hidup tapi mencari orang yang mati. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya mencari yang hidup, karena Allah itu hidup. Tidak usah harus ke tempat-tempat yang keramat, tapi kita di dalam kamar cukup untuk menyapa Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati kita nanti akan dilembutkan, bukan menjadi orang fasik lagi. Kita harus bertobat dan sadar, iya, kita butuh Tuhan. Maka saudara dan saya, supaya hidupnya ini menyenangkan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Engkau begitu baik dan sangat luar biasa. Engkau yang telah memperbarui di dalam hidup kami, yang dulu hidup lama menjadi orang fasik dan sekarang menjadi orang yang baru, diperbarui menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah kerinduan setiap kami, agar hidup kami kelak kemudian akan ada kelanjutannya, yaitu untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan membangun manusia roh kami ini, supaya manusia roh kami ini semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau lawat di dalam setiap rumah tangganya yang pada saat ini mungkin ada usaha, berkati di dalam usahanya. Juga Engkau akan memberkati pada waktu sekarang mungkin ada yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun lepas dan tahir daripada hidupnya, supaya menjadi saksi-Mu dimanapun berada, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mempunyai permasalahan hidup, kiranya Tuhan tolong supaya mereka sadar, biarlah akan mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Lanjut. Jangan pernah menyerah. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Lanjut, Tuhan Yesus memberkati.